semua penyebab dari al-mu'asyarah az-zaujiyah yang baik. Diberikan istri kita pakaian-pakaian yang paling baik. Di mana kita di saat bertemu dengannya di kamar yang terkunci, diberikan pakaian-pakaian yang terbaik dari model-model yang terakhir, yang terbelah dari bawah ke atas. Wah, semuanya belah. Dan ketat dan transparan dan seterusnya, ataupun shining, mengkilap. Ini anak-anak gimana ini nasibnya? Setiap saya udah bilang ini pelajaran 18 tahun ke atas. Pusing mereka. Maka di sini yang paling membuat husnul usrah az-zaujiyah apa dari faktor-faktor tadi? Maka kita jawab hubungan intim, koitus, bersenggama dan sebagainya. Heyo, apa makna bersenggama? Kamu, apa makna koitus? Koitus itu seperti jalan kote tapi dalamnya gula gitu. Maka di sini jika tidak tahu ya sudah, tidak apa-apa. Yang jelas, yang paling menyebabkan hubungan yang terbaik kita dengan istri-istri kita adalah dengan memberikan koitus, senggama, nafkah batiniyah. Itulah yang terbaik dari hasil pengalaman, eksperimen, observation, dan juga nas. Maka jika kita melihat kehidupan siapapun laki-laki, terutama yang fakir, maka dia pertama menikah fakir. Seperti kami menikah dulu di Yaman, tidak mempunyai apa-apa. Diberikan oleh Syekh Mukbil 3.000, yang pada saat itu $100 adalah sekitar 15.000. Maka diberikan 3.000 adalah lumayan $20. Sekarang $20 berapa? Maka itulah gaji kita sebulan, namun ditambah beras, tepung, dan makanan-makanan yang lainnya. Maka itu semua tidak bermasalah. Makanan pas-pasan, uang saku pas-pasan 3.000 diberikan oleh Syekh Mukbil. Rumah pun tidak punya, rumah dakwah. Kita diberikan rumah. Juga kemudian setelah itu diwaton dan kita menjadi imam di masjid sebelahnya. Maka tidak berpengaruh. Hanya bilik bambu pagar rumah kita. Tanpa hiasan, tanpa lukisan. Yang penting rumah kita sendiri. Begitu. Yang penting hubungan intim jalan terus. Meskipun makan hanya sarden dan coto Makassar. Meskipun minumnya beruang brand dari milk ataupun dari susu, dan meskipun dessertnya adalah roti pisang keju, maka cukuplah hubungan intim dari suaminya cukup, maka perempuan ini bagaikan di istana sangkar emas. Maka oleh sebab itu tantangan bagi seorang laki-laki untuk bisa membahagiakan istri-istrinya dengan memberikan nafkah al-batiniyah. Maka oleh sebab itu pembicaraan kita sudah kita masuk berapa menit? Sampai jam berapa? Sekarang 36 menit. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa afdal dari seorang laki-laki membahagiakan husni usrah az-zaujiyah, memberikan keharmonisan di rumah tangganya adalah di mana dia mempunyai kekuatan 1000 HP, horsepower, 1000 kekuatan kuda. Disinilah istri-istri kita akan menerima apa adanya meskipun tinggal di rumah yang dia kontrak itu RSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah.
Tapi dia mempunyai kekuatan 1000 horsepower, maka istrinya akan betah-betah saja. Meskipun pakaiannya, alhamdulillah, setiap sepekan beli yang baru, meskipun 35.000, yang penting bisa terbungkus rapi, maka dia akan tetap bahagia. Maka inilah rahasia dari hasil observation dan dari hasil penelitian dan hasil percobaan dan dari nas asy-syar'i, bahwa inilah yang diidam-idamkan oleh istri-istri kita. Maka kita di rumah kita, makanan yang ada di dapur itu terbagi menjadi 2. Makanan penguat Mr. P dan makanan yang membuat melemahkan Mr. P. Yang melemahkan Mr. P seperti apa? Dilarang masuk rumah. Seperti pisang membuat ED. Apa ED? Ejakulasi dini, premature ejaculation. Ataupun khiar. Apa khiar? Timun. Membuat jadi encer. Tidak gagah. Maka seperti contohnya itu, mohon tidak masuk rumah. Makanan-makanan itu. Karena akan mengurangi kekuatan Mr. P. Dan yang masuk seperti daging ayam, daging kambing, ahlan wa sahlan, tafadhalu, masuk. Karena dia akan menguatkan Mr. P. Ngomong-ngomong, hey you, apa itu Mr. P? Hah? Mr. P adalah Mr. Peanut yang 14.000 satu tas ya. Yang rasa madu dan sebagainya, kacang, Mr. Peanut. Maka di sini pembahasan yang kita akan berikan adalah bagaimana usrah az-zawjiyah dari seorang suami untuk membahagiakan istri, terutama dalam keadaan memberikan nafkah al-batiniyah. Maka kami sebutkan tadi dari hasil observasi dan penelitian dan juga nas. Seperti datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih tentang Abi Dzar. Yang mana hadis dari Abi Dzar, wa fi bid'i zaujatik sadaqah, bahwa bahkan berjima, berkoitus dengan istri kamu itu adalah sedekah. Di mana Salman Al-Farisi menasihati Abi Dzar, saudaranya, yang mana sama-sama menikah dari adik kakak. Maka dinasihati di saat diadukan bahwa Abi Dzar salat malam sepanjang malam, berpuasa siang di kebanyakan harinya, dan beribadah kepada Allah. Maka diadukan, dan dia menjadikan aku perempuannya ini bagaikan, bahasa Jawanya gombal amoh, bagaikan gombal, tahu ya, kain yang sudah lusuh, yang ditinggalkan. Maka akhir dari pengaduan ini dinasehati Abu Dzar, fa inna fi bid'i zaujatik sadaqah. Maka kamu ingin beribadah, maka gaulilah istrimu itu puncak dari peribadatan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa yang paling membuat kebahagiaan dari istri adalah nafkah al-batiniyah. Maka oleh sebab itu, ya ibadallah, wahai para lelaki, bahagiakanlah istri-istri kalian dengan banyak memberikan nafkah al-batiniyah. Jika tidak bisa sehari 3 kali seperti minum obat, pagi, siang, sore, maka tidak apa-apa 2 kali sehari ataupun sehari 1 kali. Adapun saya di sana, kita ngantri 1 hari 1 hari, maka harus 1 hari membahagiakan istri. Kalau sampai ba'dal isya tidak ada, diancam, tidak boleh keluar besok.
Akhirnya kita mau tidak mau harus melaksanakan qaitus. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, ketahuilah bahwa qaitus, membahagiakan istri kita, itu adalah ibadah. Maka jika derajatnya sampai kepada ibadah, maka jid wajtahid, beristihadah karena ini ibadah. Dan definisi ibadah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah di Ubudiyah, Ibnu Qayyim di Ighatsatul Lahfan dan yang lainnya. Ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah nama dari sekumpulan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Maka di sini qaitus, membahagiakan istri, merupakan ibadah. Mana dalilnya ibadah? Datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Fa inna fi bid'i ahadikum shadaqah. Maka di saat kalian menggauli istrimu itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Maka wahai Rasulullah, jika kita datang kepada istri kita dan mengejawantahkan syahwat kita kepadanya, dan dia pun bahagia dan kita pun senang, dan obat awet muda, maka itu apakah sedekah? Dikatakan na'am. Ayakuna ahadukum yada'a syahwatahu fi halalin fahiya sadaqah. Maka dia adalah sadaqah. Maka wahai para aba, jika berqaitus itu sadaqah, maka ini adalah suatu peribadatan yang haik inaf, yang puncak kenikmatan yang prima. Maka asahlah pedang-pedang kalian, jangan dibiarkan tumpul dan karatan. Maka ini gimana anak-anak ini? Maka di sini setiap orang dituntut untuk membahagiakan istrinya karena dia adalah sedekah. Maka bagaimana di saat kita ingin membahagiakan istri kita dengan melaksanakan qaitus, karena dia itu adalah ibadah, maka berikanlah kalau begitu agar ibadah kita diterima oleh Allah dengan perkara-perkara yang sangat baik ataupun al-ihsan. Karena tingkatan dari agama kita, pertama al-Islam, dan yang kedua al-iman, dan yang ketiga al-ihsan. Makna al-ihsan adalah memberikan segala kemampuan kita dalam peribadatan kepada Allah. Sehingga didefinisikan oleh Nabi, anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah orang yang berbuat ihsan berbeda dengan seorang muslim dan seorang mukmin. Jika dia salat malam, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, dia bangun malam jam 2, setengah 3, tidak ada orang yang melihat dia, dan dia tidak ingin untuk disensus dari orang-orang yang salat malam, tidak. Dia bangun, maka dia melaksanakan salat, dan mungkin dia menangis di ayat-ayat tertentu dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, menangisi dari dosa-dosanya. Maka ini adalah ibadah yang haik inaf, yang puncak prima. Melaksanakan ihsan dalam peribadatannya, dalam salatnya. Begitupun di sini. Di saat berqaitus, membahagiakan istri itu ibadah, maka kita asah pedang kita. Maka kita suplai makanan-makanan yang menyebabkan 1000 powerhouse, 1000 kekuatan kuda. Maka ini semuanya adalah ibadah. Berikan ihsan kita. Kalau tadi salat sampai menangis, menyesali dari dosa-dosa kita, maka kita menjadi Tarzan. Di atas ranjang kita membuat menangis istri kita. Itu adalah ihsan di dalam peribadatan. Maka yang pertama, agar kita menjadi ihsan di dalam peribadatan berqaitus,
Karena dia ibadah, pertama niatkan ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala. Maka ini dia yang menjadi poin. Jika kalian ingin menjadi Tarzan di kamar kalian, maka ditakuti oleh seluruh istri-istri kalian, maka jadikanlah itu ibadah ikhlas untuk Allah. Kita mengajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i seperti Syekh kami Muqbil, tidak ada liburnya. Paling libur juga hari Ahad itu karena daurah di tempat lain. Maka hari Id pun kita hari pertama melaksanakan Idul Fitr, hari yang kedua belajar. Maka kita mengajari santri-santri kita ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, dan kadang-kadang ba'dal fajr. Maka pemberian kajian pelajaran ini tidak mengganggu jadwal membahagiakan istri kita karena ibadah tadi. Kita mengajar di masjid ibadah, dan mengajari istri kita alif ba ta di kasur pun ibadah. Mengajar alif ba ta. Maka itu pun ibadah. Maka akhirnya karena